Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, masih menyambung video kemarin ya. Sekarang tentang Konferensi Inter-Indonesia. Sebelum dilakukannya KMB atau Konferensi Meja Bundar, pemerintah Indonesia sebelumnya melakukan koordinasi dulu dengan BFO atau negara bentukan Belanda di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, kalau di Indonesia itu bentuknya serikat, di mana di dalam Indonesia ada negara Indonesia dan juga ada negara BFO. Jadi negara BFO itu yang mana? Negara BFO adalah yang bukan negara Indonesia. Negara Indonesia yang mana? Negara Indonesia ya wilayah Indonesia yaitu hanya Sumatera, Jawa Tengah dan juga Jogja. Di luar itu adalah BFO. Oke, BFO itu lahir karena adanya Konferensi Malino tanggal 15 sampai 26 Juli 1946, di mana lewat Konferensi Malino ini Van Mook itu mencetuskan untuk membentuk negara federal. Jadi negara federal ini bertujuan untuk mendirikan pemerintahan sementara sebagai gantinya pemerintah Hindia Belanda. Pembentukan BFO ini juga terbentuk karena adanya usul dari ide Anak Agung Gede Agung yang merupakan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur dan juga RT Adil Puradireja yang merupakan Perdana Menteri Negara Pasundan. Jadi ibarat kata di Indonesia ada dua negara, ada negara Indonesia, ada negara BFO. Jadi negara BFO ada isinya lagi, ada negara BFO. Nanti Ibu akan jelaskan satu-satu BFO ada apa aja di dalamnya ya. Oke, kita masuk lagi ke Konferensi Inter-Indonesia. Koordinasi antara BFO dan juga Indonesia ini dilakukan untuk menciptakan terkaitan dengan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Jadi Republik Indonesia Serikat di dalamnya ada Republik Indonesia, ada negara-negara BFO. Koordinasi juga dilakukan untuk menciptakan satu fond guna menghadapi Belanda. Oleh karena itu, Indonesia dan BFO mengadakan Konferensi Inter-Indonesia. Penyelenggaraan Konferensi Inter-Indonesia juga menunjukkan bahwa politik adu domba Belanda ini tidak lagi mampu untuk memecah belah kekuatan Indonesia. Dengan adanya agresi militer Belanda yang kedua, justru semakin menyadarkan negara BFO bahwa Belanda tidak seharusnya berkuasa lagi di Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia dilakukan tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Jogja, di mana konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan mengenai bentuk negara dan juga tata negara Indonesia Serikat. Beberapa kesepakatan tersebut diantara lain, yang pertama ada 7 ya. Yang pertama, negara Indonesia Serikat setuju dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan juga federalisme. Yang kedua, RIS dikepalai oleh Presiden Konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, akan dibentuk 2 badan perwakilan yaitu DPR dan juga Dewan Perwakilan Negara bagian Senat. Sebelum kedua badan perwakilan tersebut dibentuk, akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS. Yang keempat, pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan dari Belanda dan juga Republik Indonesia. Yang kelima, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat merupakan angkatan perang nasional. Presiden RIS merupakan panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang keenam, pertahanan negara menjadi tanggung jawab Presiden Republik Indonesia Serikat. Negara-negara yang tidak diperkenankan memiliki negara-negara bagian tidak diperbolehkan untuk memiliki angkatan perang. Jadi yang punya angkatan perang cuma Republik Indonesia Serikat. Angkatan Perang RIS atau APRIS ini dibentuk untuk melindungi bangsa Indonesia. Anggota APRIS terdiri atas Tentara Nasional Indonesia, anggota KNIL, dan anggota KL serta Territorial Battalion. Jadi bisa dari orang Indonesia dan juga orang Indonesia yang dulunya membela Belanda. Selanjutnya, Konferensi Inter-Indonesia ini dilanjutkan kembali di Jakarta tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. Konferensi Inter-Indonesia di Jakarta ini membahas pokok-pokok kesepakatan yang dihasilkan pada saat Konferensi Inter-Indonesia di Jogja. Pihak Republik Indonesia dan juga BFO menyetujui untuk membentukkan Panitia Persiapan Nasional yang bertugas untuk menyelenggarakan ketertiban sebelum dan sesudah pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Pelaksanaan Konferensi Inter-Indonesia ini berhasil menyelesaikan masalah antara Indonesia dan juga BFO. Hasil dari Konferensi Inter-Indonesia ini menjadi motivasi bagi delegasi Indonesia yang mewakili jutaan rakyat Indonesia untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar. Jadi intinya Republik Indonesia dalam Konferensi Inter-Indonesia ini mendapat dukungan penuh dari BFO atau negara bagian atau negara federal. Selanjutnya kita masuk ke Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dilakukan di Gedung Ridderzaal di Kota Den Haag tanggal 21 Agustus sampai 2 November 1949, di mana pihak Republik Indonesia dan juga BFO yang diwakili oleh delegasi
yang dibentuk pada tanggal 4 Agustus 1949. Delegasi ini diketuai oleh Muhammad Hatta, sementara di pihak Belanda diwakili oleh M.R. van Maarseveen. PBB kemudian mengirimkan wakilnya melalui UNCI atau United Commission for Indonesia, di mana UNCI mengirimkan delegasinya diwakili oleh Thomas Chrysler. KMB resmi dibuka tanggal 23 Agustus 49. Perdana Menteri Belanda sekaligus Ketua KMB yang bernama Willem Drees ini membuka KMB secara resmi, di mana KMB dibuka dengan pidato dan juga dari Willem Drees. Selanjutnya dilakukan konferensinya diisi oleh pidato dari tiap-tiap delegasi. Jadi ada pidato dari wakil Indonesia, wakil Belanda, dan juga dari UNCI. Selanjutnya beberapa topik yang menjadi perdebatan ada beberapa topik yang menjadi perdebatan. Yang pertama, penggunaan istilah penyerahan dan pengakuan. Bagi Indonesia, mereka menghendaki adanya istilah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia, karena kata pengakuan ini memiliki arti bahwa kemerdekaan yang merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia dan juga itu sudah diakui oleh Belanda. Tapi Belanda di sini ingin menggunakan kata penyerahan kedaulatan. Hal tersebut sama artinya kalau Belanda hanya memberikan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Dengan menyerahkan kedaulatan berarti Belanda tidak mengakui perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Jadi masalah pertama adalah masalah penggunaan istilah penyerahan atau pengakuan. Masalah yang kedua adalah pembentukan Uni Indonesia Belanda, di mana bangsa Indonesia tidak setuju dengan konsep uni yang diajukan oleh Belanda. Konsep uni tersebut bersifat mengikat dan juga terorganisasi. Adapun Indonesia lebih menghendaki dibentuknya kerjasama yang bebas dan juga fleksibel. Karena kalau kita ada di kata Uni Indonesia Belanda, berarti kita masih menjadi bagian dari Belanda. Yang masalah ketiga adalah masalah utang piutang, di mana Belanda di sini mengharuskan Indonesia untuk menanggung biaya hutang, tetapi menanggung biaya hutang dan juga kekayaan selama masa penjajahan Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Tetapi di sini Indonesia hanya bersedia menanggung segala bentuk utang piutang sampai Belanda menyerah kepada Jepang tahun 1942. Karena dari tahun 45 sampai 49 itu adalah proses penjajahan, karena kan Indonesia sudah merdeka. Jadi kalau mau menanggung hutangnya sebelum datang Jepang, bukan setelah Belanda datang kembali ke Indonesia. Karena dari 45 sampai 49 Indonesia sudah dalam keadaan merdeka. Oke, akhirnya tanggal 2 November 1949, KMB berhasil menyepakati beberapa keputusan sebagai berikut. Oke, ada 5 keputusan ya. Yang pertama, Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat, di mana RIS ini terdiri atas Republik Indonesia dan juga 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. Yang kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. Jadi akan diselesaikan tahun 1950. Yang ketiga, corak pemerintahan RIS akan diatur melalui konstitusi yang dibuat oleh Delegasi Republik Indonesia dan BFO selama KMB berlangsung. Yang keempat, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan juga sederajat. Jadi Uni Indonesia Belanda yang dibentuk adalah Uni Indonesia, bukan Indonesia di bawah Belanda, tapi sederajat. Nah, yang kelima, Indonesia akan membayar utang kepada Belanda sejak masa Hindia Belanda hingga pengakuan kedaulatan. Jadi Indonesia akan membayar hutang dari Belanda ada di sini sampai 1949. Oke, berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, beberapa keputusan menjadi permasalahan baru bagi Indonesia, seperti tanggungan hutang dan juga permasalahan Irian Barat. Indonesia akhirnya bersedia membayar 4,3 miliar gulden. Sementara itu Indonesia masih harus memperjuangkan masalah Irian Barat. Meskipun demikian, perundingan KMB ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik dan terlepas dari belenggu kolonialisme. Keputusan utama KMB adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Selain itu, dalam bidang militer, KMB juga memuat kesepakatan antara lain ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS, di mana dengan adanya pembentukan APRIS dengan TNI sebagai intinya. Lalu dilakukan pembubaran KENIL dan juga bekas anggota KENIL diminta untuk menjadi anggota APRIS. Adanya suatu misi militer Belanda di Indonesia untuk membantu melatih APRIS, serta pemulangan anggota KL dan juga KM ke negeri Belanda. Anggota KL dan anggota KM itu adalah dulunya jadi tentara Belanda di Indonesia. Itu harus dipulangkan kembali ke negaranya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penegakan kedaulatan NKRI, yaitu yang pertama adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat. Oke,
salah satu keputusan KMB yang sudah kita bahas sebelumnya adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia Serikat ini merupakan negara federal yang terdiri atas Indonesia dan juga BFO. Jadi dalam RIS ada dua bagian ya, ada negara Indonesia dan ada negara-negara BFO. Adapun negara BFO itu adalah yang pertama ada Jawa Barat atau Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan dan juga negara Indonesia Timur. Jadi itu adalah negara-negara BFO. Oke. Selanjutnya, RIS ini dipimpin oleh seorang presiden dan juga dibantu oleh Perdana Menteri. Lembaga perwakilan RIS terdiri atas Senat dan DPR. Senat merupakan wakil dari negara bagian atau wakil dari BFO, sedangkan DPR merupakan wakil dari Indonesia. 14 Desember 1949, Wakil Pemerintah Republik Indonesia dan juga Wakil BFO mengadakan pertemuan untuk membahas konstitusi RIS, di mana pertemuan ini berhasil menyepakati bahwa naskah Undang-Undang Dasar akan digunakan sebagai landasan konstitusi RIS. Jadi tetap memakai Undang-Undang UUD 45. Oke, pada hari itu juga diadakan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat dan Soekarno terpilih sebagai calon tunggal. Jadi Soekarno itu kan adalah Presiden Indonesia, tapi akhirnya Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Soekarno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 17 Desember 1949. Sementara itu Kabinet RIS dipimpin oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS. Kabinet RIS dilantik Presiden pada 20 Desember 1949. Dengan terpilihnya Soekarno sebagai Presiden RIS, otomatis Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS membutuhkan presiden. Oleh karena itu, MRA Saat sebagai Ketua KNIP itu ditunjuk Presiden Soekarno sebagai pemangku jabatan atau kayak presiden acting atau presiden pura-puranya gitu, formalitas. Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya upacara penyerahan jabatan Presiden Republik Indonesia dari Presiden Soekarno kepada MRA Saat dilakukan di Yogyakarta tanggal 27 Desember 49 bertepatan dengan upacara penyerahan kedaulatan. Penyerahan wewenang tersebut dilakukan agar eksistensi Republik Indonesia sebagai negara tetap bertahan apabila sewaktu-waktu RIS dibubarkan. Jadi kenapa MRA Saat hanya dianggap sebagai presiden acting? Karena kalau misalnya nanti RIS dibubarkan kembali ke dalam Republik Indonesia, maka nanti kan tidak dibutuhkan lagi presiden actingnya. Jadi Soekarno tetap menjadi presiden di Indonesia. Karena saat ini kan Soekarno menjabatnya sebagai presiden RIS. Oke, selanjutnya. Penyerahan dan juga pengakuan kedaulatan. Setelah semua proses berjalan, Indonesia tinggal menunggu pengakuan kedaulatan dari Belanda. Lalu selanjutnya tanggal 27 Desember 49 terjadi upacara penyerahan kedaulatan dilangsungkan di dua tempat. Upacaranya yaitu dilakukan di Indonesia dan juga di Belanda. Di Belanda upacara penyerahan kedaulatan dilakukan di Istana Dam atau di Amsterdam. Kalau di Belanda, upacara penyerahan kedaulatan di Belanda ini berlangsung secara sederhana, di mana dimulai dengan pembacaan protokol Amsterdam oleh Sekretaris Negara Belanda bernama Mr. Prinsen, di mana protokol Amsterdam adalah pernyataan resmi tentang persetujuan antara pihak Belanda dan juga pihak RIS mengenai kesimpulan umum hasil kesepakatan KMB. Jadi intinya upacara ini mereka mengakui pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia atau pengakuan kemerdekaan RIS. Untuk di Jakarta, sama masih berlangsung sederhana, di mana upacara penyerahan kedaulatan di Jakarta ini diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil dari delegasi RIS, sementara pihak Belanda diwakili oleh Wakil Tinggi Mahkota AHJ Loving. Upacara penyerahan kedaulatan ini berlangsung di Istana Koningsplein yang sekarang disebut dengan Istana Merdeka. Dalam upacara penyerahan kedaulatan ini, Belanda dan juga delegasi RIS menandatangani tiga dokumen pelengkap akta penyerahan kedaulatan, di mana tiga dokumen ini berisi yang pertama dokumen protokol. Dokumen ini berisi rencana yang dimunculkan dalam KMB. Dokumen ini ditandatangani oleh Hatta dan juga Willem Drees. Yang kedua, dokumen piagam pengukuhan tertib hukum baru yang ditandatangani oleh Ratu Juliana dan sejumlah menteri Belanda. Dokumen ini mengukuhkan tata tertib hukum baru di Indonesia. Yang ketiga, dokumen piagam penyerahan kedaulatan dan pengakuan yang memuat beberapa pernyataan, yaitu penyerahan kedaulatan sesuai piagam penyerahan kedaulatan yang dilaksanakan tanggal 27 Desember 49. Lalu ada pembentukan Uni Indonesia Belanda pada 27 Desember 49 dan pemberlakuan semua hasil tambahan dari KMB. Oke, itu adalah pengakuan. Akhirnya diakui juga ya. Oke, selanjutnya
karena muncul masalah baru dari hasil KMB, terjadi peristiwa yang namanya kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, di mana penyerahan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 49 ini menandai resminya berdiri Negara Republik Indonesia Serikat. Jadi masih RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Banyak rakyat tidak puas dengan adanya RIS, di mana sebagian besar rakyat yang tidak puas ini berada di negara bagian. Jadi bukan negara Indonesia yang puas, tapi yang tidak puas adalah negara-negara bagian. Seperti tadi kayak ada orang-orang di Pasundan, di Jawa Timur, Madura, itu mereka nggak puas sama hasil dari RIS ini. Akhirnya ke-15 negara bagian RIS ini yang merupakan negara bentukan Belanda merasa belum sepenuhnya merdeka karena mereka masih dalam bentuk RIS. Berikut negara-negara bentukan Belanda pada masa RIS tadi sudah ibu sebutkan ya, ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, dan juga negara Indonesia Timur. Mereka masih merasa belum merdeka sepenuhnya. Oleh karena itu, 8 Maret 1950, pemerintah RIS ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 yang disetujui oleh DPR dan juga Senat RIS. Undang-undang ini berisi tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah undang-undang tersebut ditetapkan, banyak negara seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura memilih bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Selanjutnya, 22 April 50, negara bagian RIS hanya terdiri atas Republik Indonesia. Jadi RIS yang tadinya ada 7 negara, sekarang tinggal Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Jadi tinggal 3 negara lagi. Hal ini menunjukkan rakyat lebih memilih bergabung dengan Republik Indonesia daripada menjadi negara bonekanya Belanda. Selanjutnya, Perdana Menteri RIS yaitu Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan wakil negara Indonesia Timur yaitu Sukawati serta wakil negara Sumatera Timur yaitu Mansur untuk membahas pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPR dari negara Sumatera Timur ini mengusulkan agar NKRI dibentuk melalui penggabungan negara bagian RIS. Selanjutnya, 19 Mei 50, negara bagian RIS ini mengadakan konferensi untuk membahas pembentukan NKRI. Hasil konferensi ini dituangkan dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Persetujuan. 12 Agustus 50, KNIP Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan konferensi pada 19 Mei 1950 menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Selanjutnya, 14 Agustus 50, DPR dan juga Senat RIS mengesahkan Undang-Undang sementara KNIP menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang dikenal dengan UUDS 1950. Sehari kemudian, tepatnya 15 Agustus 50, DPR dan juga Senat RIS mengadakan rapat. Dalam rapat ini, Presiden Soekarno membacakan Piagam Persetujuan, di mana dalam isi Piagam Persetujuan NKRI ini, akhirnya Presiden Soekarno ini pergi ke Yogyakarta dan menerima kembali jabatan Presiden NKRI dari pejabat Presiden Republik Indonesia M.R.A. Saad. Jadi M.R.A. Saad mengembalikan jabatan presidennya kepada Presiden NKRI yaitu Soekarno. Akhirnya 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan digantikan oleh NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya dan juga mempertahankan kemerdekaannya sampai saat ini. Jadi sekarang kita tidak ada lagi bentuk serikat, yang ada adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.